Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Cuan Harian. Hari ini IHSG merah ya teman-teman ya. Dan untuk saham-saham Antam, WSKT dan hampir semua saham-saham blue chip ya rata-rata merah semua ya. Khususnya untuk Antam ini juga hari ini terkena ARB kembali ya, di minus 6,8% hari ini. Nah, untuk pembahasan pada kali ini, saya kembali akan membahas saham Antam ya, karena saya melihat adanya pola dari pemain besar ya di saham Antam ini, di mana dia aktivitasnya itu berulang gitu. Jadi di hari Jumat akhir pekan tuh biasanya dia menjual banyak saham ya dengan nominal yang ratusan miliar, dan di hari Seninnya dia mulai akumulasi lagi teman-teman. Oke, seperti apa pergerakan si dalam tanda kutip bandar ini ya? Kalau saya bilang ini mungkin ini adalah pemain besar ya di saham Antam ini. Kita akan cek pergerakannya, dan untuk rekomendasi Senin akan kita cek juga kira-kira kemungkinannya seperti apa teman-teman ya. Baik, sebelum dimulai, seperti biasa teman-teman, ini berikut ada disclaimer dari saya ya di Cuan Harian. Yang pertama, analisa ini hanya sebatas sharing ya teman-teman. Jadi silahkan untuk berdiskusi jika memang teman-teman mempunyai opini yang lain tentang pergerakan saham Antam ini ya. Khususnya untuk di hari Senin tanggal 25 Januari besok ya teman-teman ya. Silahkan terbuka untuk diskusi. Kemudian yang kedua, tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli saham tertentu teman-teman. Ketiga, kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing ya. Harap dipertimbangkan, resiko investasi di saham ini sangat tinggi ya teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman mengatur sendiri beberapa banyak dana yang bisa teman-teman investasikan di saham ini ya. Dan yang terakhir, silahkan melakukan analisa terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Jadi ini penting ya teman-teman ya. Tujuan saya untuk membuat analisa ini adalah salah satunya membagi pengetahuan saya teman-teman ya. Sekaligus saya juga belajar dari teman-teman semua, agar teman-teman tuh nggak langsung minta berapa sih besok TP-nya, berapa sih cut loss-nya, berapa sih masuk di berapa. Jadi teman-teman tahu alasannya kenapa gitu saya memilih harga-harga tersebut gitu. Tujuannya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk saham Antam ini saya akan membahas 4 hal ya lebih kurangnya. Pertama, broker summary-nya, kemudian posisi broker retail yang biasanya menggunakan broker YP, PD, CCKK, dan NI. Kemudian analisis teknikalnya dan rekomendasi tanggal 25 Januari 2021. Dan yang khususnya itu saya akan membahas pergerakan bandar ya. Saya sudah memilih minggu ini ya teman-teman ya. Kebetulan saya cek polanya itu 2 minggu terakhir ini dari tanggal 11 Januari sampai 15 Januari. Kemudian di minggu keduanya 18 Januari sampai 22 Januari. Pergerakan si tanda kutip bandar ini hampir sama ya teman-teman ya. Nanti kita cek bersama-sama untuk masing-masing tanggal ini ya. Tanggal 18, 19, 20 dan 21 dan 22 Januari seperti apa ya teman-teman. Baik, berikut ini adalah chart dari saham Antam ya. Ini adalah tools dari tradingview.com teman-teman. Silakan untuk mengakses chart ini secara gratis ya. Tinggal registrasi saja di tradingview.com. Nanti teman-teman sudah bisa menggunakan fitur chart ini ya teman-teman ya, yang saya rasa cukup lengkap untuk melakukan analisa teknikal ya. Jadi ini adalah pergerakan saham Antam ya. Saya sudah melakukan pengelompokan teman-teman. Jadi tanggal 11 Januari sampai 15 Januari itu 1 minggu ya. Kemudian tanggal 18 Januari sampai 22 Januari itu juga 1 minggu.
Jadi saya akan melakukan analisa bagaimana broker summary-nya dalam 2 minggu terakhir ini. Nah, teman-teman, berikut ini adalah broker summary-nya dari minggu yang pertama yang saya amati ya, di tanggal 11 Januari sampai 15 Januari 2021. Ini terlihat yang top 5 net buyer-nya itu ada broker YP, BK, SQ, PD, dan NI ya teman-teman ya. Ini broker-broker retail ya, yang bisa digunakan oleh retail. Kemudian top net seller-nya itu ada KZ, ZP, AK, RF, dan CP ya. Kemudian yang kebetulan broker yang saya amati itu broker DR juga di net seller, cuman urutan ke-9 teman-teman ya. Tanggal 11 sampai 15 Januari. Sekarang kita scroll ke bawah. Berikut ini adalah broker summary Antam ya, dari tanggal 11 sampai 15 Januari 2021. Ini terlihatlah jumlah net buyer-nya itu hanya 38 broker. Sementara net seller-nya ada 56 broker ya teman-teman ya. Jadi bisa disimpulkan minggu tanggal 11 sampai 15 Januari itu merupakan periode akumulasi teman-teman, oleh broker-broker retail ya kebanyakan ya. Sekarang coba kita cek pergerakan dari broker DR ini di masing-masing tanggal 11 Januari, 12 Januari, 13 Januari, 14 Januari, dan 15 Januari. Berikut ini adalah broker summary-nya Antam teman-teman ya, di tanggal 11 Januari 2021. Ini saya fokus ke satu broker ya, yaitu broker DR ya. Terlihat dia di tanggal 11 Januari ini melakukan net buy ya, senilai 5,3 miliar. Nah, berikutnya di tanggal 12 Januari kita cek juga broker DR ini ya. Ternyata dia melakukan pembelian lagi ya, net buy lagi sebesar 103,7 miliar ya, tanggal 12. Jadi tanggal 11 dan 12 dia akumulasi ya teman-teman. Nah, selanjutnya di tanggal 13 Januari ya, ini kita cek si broker DR mulai melakukan penjualan saham ya, distribusi saham ya, sebesar 12,4 miliar. Selanjutnya di tanggal 14 Januari ya, kembali lagi broker DR ini melakukan net sell sebesar 7,6 miliar ya teman-teman ya, di tanggal 14. Dan tanggal 15 ya, di akhir minggu ya, di hari Jumat, si broker DR ini ya melakukan net sell tertinggi ya, nomor satunya dia sebesar minus 150,3 miliar ya teman-teman ya. Jadi kalau kita cek di chartnya Antam kembali teman-teman ya, tanggal 11 dia beli, tanggal 12 beli, tanggal 13 mulai jual, 14 jual, 15 jualan masif ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian sekarang kita cek di minggu yang kedua teman-teman, 18 Januari sampai 22 Januari 2021 ya. Kira-kira pergerakannya seperti apa? Nah, berikut ini adalah broker summary dari saham Antam di tanggal 18 Januari 2021 teman-teman ya. Ini hari Senin minggu ini ya. Kita bisa cek ya broker DR setelah minggu lalu dia melakukan penjualan ya, penjualan sebanyak 150-an miliar. Minggu ini di hari Senin dia kembali melakukan akumulasi saham ya, sebesar 36,9 miliar. Nah, selanjutnya di tanggal 19 Januari 2021 kita cek lagi ya si broker DR ini ya, dia masih melakukan akumulasi saham ya, sebesar 13,2 miliar teman-teman. Selanjutnya di tanggal 20 Januari 2021 ya, lagi-lagi si broker DR ini ya melakukan akumulasi saham sebesar 122,6 miliar ya. Lanjut ke tanggal 21 Januari 2021 teman-teman ya. Ini juga broker DR masih melakukan pembelian saham ya, senilai 92,6 miliar. Ini di hari Kamis kemarin. Dan akhirnya teman-teman di hari Jumat ini ya, kita bisa cek bersama-sama di broker summary-nya ini. Ternyata si broker DR ini melakukan penjualan masif ya, sebesar 216,3 miliar teman-teman.
Kembali lagi ke chart Antam ya teman-teman ya di minggu kedua. Jadi kita tadi sudah cek ya pergerakan si broker DR ini. Tanggal 18 diakumulasi, tanggal 19 akumulasi, tanggal 20 akumulasi, tanggal 21 akumulasi, dan tanggal 22 akhirnya dia distribusi ya teman-teman ya, melakukan penjualan saham ya. Jadi kita bisa cek dari 2 minggu sampel ini ya. Mungkin saat ini kita bisa mengacu pada pergerakan si broker DR ini teman-teman. Dimana dia kalau misalkan dia masuk ya, harga kemungkinan besar pasti akan naik, biasanya gitu. Ini kebetulan si pemain ini menggunakan broker DR ya. Mungkin lain kali kalau misalkan dia sudah tahu kita mengamati pergerakannya, bisa jadi dia menggunakan broker lain teman-teman ya. Harus diingat ya. Jadi silahkan teman-teman melakukan analisa juga di hari Senin besok ya, kira-kira broker yang melakukan akumulasi itu seperti apa, dari mana gitu, broker apa gitu ya. Dan biasanya dia nggak jauh-jauh sih dari broker-broker yang jarang digunakan oleh retail ya. Jadi bisa cek seperti itu teman-teman. Oke, setelah kita tadi sudah tahu ya pergerakan si broker DR ini teman-teman ya. Dan juga di hari ini tanggal 22 Januari 2021 itu merupakan fase distribusi ya teman, distribusi masif ya. Kalau kita cek sekali lagi ya broker summary totalnya di tanggal 22 Januari ini, kita bisa cek seperti ini teman-teman. Ini broker summary dari Antam di tanggal 22 Januari 2021 ya. Jadi yang net buyer itu ada YP, CC, SQ, GR, PD ya. Ini bisa kita cek, bisa kita lihat ya teman-teman ya. Broker-broker retail kembali masuk ya. YP, CC, PD ya. Ada juga NI di bawah sini nomor 9. Sementara yang melakukan penjualan ada DR, RF, YU, YB, MG. Sekarang kita scroll ke bawah. Nah ini teman-teman terlihat jelas ya. Yang melakukan net seller hanya 27 broker. Sementara yang melakukan net buyer lebih dari 48 broker teman-teman. Jadi ini tanggal 22 Januari ini distribusi yang masif ya teman-teman ya. Dan juga dilakukan oleh bandar. Jadi pasti harganya itu turun jauh teman-teman. Dan terbukti hari ini kita melihat harga Antam itu menyentuh level ARB ya teman-teman ya. Minus 6,8%. Nah kembali lagi ke chart ini ya teman-teman ya. Ke chart Antam yang sudah saya tampilkan ini. Untuk hari Senin seperti apa? Ya, untuk hari Senin kemungkinan besar terburuknya tuh ada ARB lagi teman-teman. ARB sekitar 6,8% lah ya. Dari harga penutupan hari ini di 2880, kita turun ke 6,8%, di harga sekitar 2680 teman-teman. Kalau misalkan hari Senin kembali ARB ya teman-teman ya. Nah ini saya sudah buat garis ya di harga 2680 teman-teman. Kalau kemungkinan besar hari Senin saham Antam ini kembali ARB. Nah bagaimana kita menyikapinya teman-teman ya di hari Senin ya. Seperti tadi kita sudah lihat ya perilaku si broker DR ini, salah satu broker yang transaksinya sangat besar ya di saham Antam ini, ratusan miliar ya. Kita bisa cek teman-teman. Ketika dia sudah melakukan distribusi masif ya, penjualan saham masif ya, di hari-hari selanjutnya itu sebelum weekend dia mulai akumulasi tuh teman-teman tuh. Dan terbukti setelah diakumulasi dia tanggal 18, kemudian tanggal 19, tanggal 20-nya harga Antam naik sekitar 17% teman-teman. Bahkan awalnya minus jadi 17% tuh sekitar 22% teman-teman kalau ditotalkan ya. Kan dia awalnya sempat minus ya si saham Antam ini ya. Di openingnya minus, kemudian naik 17%. Jadi bisa naik 22% teman-teman saham Antam ini. Jadi saran saya di hari Senin tuh kita bisa standby dulu
tunggu dulu candlenya itu seperti apa pergerakannya teman-teman ya. Karena kemungkinan besar si broker DR ini bisa ada dua sih, bisa masih melakukan distribusi. Tapi sih kalau lihat dari polanya dia mulai melakukan akumulasi ya teman-teman ya, biasanya gitu. Nanti kita cek kalau misalkan si broker DR melakukan akumulasi, sementara broker-broker retail masih melakukan penjualan masif, kemungkinan besar si Antam ini masih akan turun teman-teman ke level 2680. Jadi silakan standby di level 2680. Kemudian bisa ditunggu aja di situ. Dan sambil dicek ya broker summary-nya secara berkala ketika live trading ya teman-teman ya. Itu bisa dicek broker summary secara berkala. Kira-kira net buyer-nya itu siapa teman-teman. Kalau misalkan net buyer-nya yang top 5-nya itu kira-kira masih si broker DR ini, ya berarti silahkan teman-teman dilihat pergerakan broker DR ini ya. Karena kemungkinan besar yang bisa menggerakkan harga tuh dari transaksinya si broker DR dan teman-temannya ini sih teman. Karena dia kan transaksinya masif ya, ratusan miliar ya, kita bisa cek tadi ya. Hari ini aja dia 200-an miliar ya teman-teman ya. Jadi saya sih patokannya si broker DR ini. Karena transaksinya tuh ratusan miliar, jumlahnya tuh besar ya. Jadi saya patokannya di sini sih, di broker DR ini untuk melakukan mulai masuk ke Antam lagi atau enggak gitu. Seperti itu teman-teman. Dan untuk resikonya, ini saya memasang resisten di harga 2550 ya teman-teman ya. Kalau misalkan hari Senin ARB, kemudian kita coba masuk ya, dan hari Selasanya ARB lagi, kemungkinan besar dia ke 2550 ya, seperti itu. Dan kalau kita cek ya penutupan hari ini ya, di tanggal 22 Januari itu kan di harga 2880 ya, hampir menyentuh supportnya itu di 2850 ya. Tapi kalau lihat dari polanya, ketika retail di Senin itu masih panic selling ya, ya kemungkinan besar si DR ini masuk nih, mulai masuk akumulasi sedikit-sedikit ya, sampai nanti tiba-tiba si Antam ini mulai dilirik lagi oleh broker retail dan harganya kembali naik gitu sih teman-teman, kalau analisa saya. Jadi silakan teman-teman mempertimbangkan resiko masing-masing ya. Karena analisa yang saya gunakan ini ya, yang saya tampilkan ini tidak mutlak ya teman-teman ya. Silakan teman-teman juga melakukan analisa pribadi, karena resiko juga yang tanggung masing-masing ya. Saya juga hanya menyampaikan apa adanya yang berdasarkan pengetahuan yang saya miliki ya teman-teman. Seperti itu. Terima kasih atas atensinya malam ini ya teman-teman. Semoga hari Senin ada sinyal positif ya, agar kita bisa bertransaksi lagi di saham Antam ya teman-teman. Dan silahkan untuk subscribe jika analisa saya bermanfaat. Silahkan untuk komen jika ada pertanyaan. Dan jangan lupa untuk like juga video ini. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan harian. Terima kasih banyak.